Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas tentang tafsir tematik dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai selesai yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi di bulan Sya'ban, sampaikan kita di bulan suci Ramadan bi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalimat memakai kalimat harfun nida, artinya kalimat memanggil. Wahai itu artinya wahai orang-orang yang beriman, artinya manggil. Baik panggilan itu dekat, jauh ataupun sedang. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab itu memanggil ya Ahmad ta'al, ya Muhammad ta'al. Jadi kalau yang jauh juga gitu, ya Usman ta'al. Jadi yang dekat, yang jauh maupun yang sedang, ini panggilannya ya ditambah dengan ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya imannya walaupun imannya sedikit, banyak maupun sedang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena ada orang yang imannya enggak kuat. Makanya setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, nah ini dibahas nanti tentang puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Orang yang beriman kepada Allah itu pasti akan menyambut panggilan ini puasa. Tapi imannya nanti beda-beda. Tapi semuanya akan ramai berbondong-bondong ke masjid untuk sholat isya dan sholat tarawih. Tapi cuman di malam pertama, malam ke-10. Betul kan? Karena nanti seleksi alam itu dari dulu. Karena emang yang dipanggil semua orang beriman itu yang gak pernah ke masjid malam itu. Gak pernah ada di masjid. Malam pertama Ramadan paling depan dia. Nanti malam ke-10 hilang. Gak ada lagi itu orang. Karena imannya berbeda. Orang yang imannya banyak atau kuat, imannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan bergeser sedikit demi segeser. Nanti balasan yang diberikan oleh Allah ini luar biasa. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Ini ayat puasa, sebelum saya lanjutkan, turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi beberapa waktu lagi akan masuk bulan Ramadan. Ketika Allah menurunkan ini surat,
para sahabat dan Nabi gembira luar biasa. Kenapa? Karena ada satu amalan yang mana ganjarannya ini sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam, furidho, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena dulu ada pertanyaan orang-orang Yahudi. Jadi umat Islam atau umat Nabi Muhammad nggak punya syariat. Kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, itu yang pertama. Puasanya ngikutin orang-orang Yahudi, puasa Asyura, orang Yahudi puasa, dia puasa juga, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak ejekan-ejekan. Lalu Nabi Muhammad SAW itu dalam hatinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi mohon kepada Allah dalam hatinya agar kiblatnya itu diarahkan ke Ka'bah dan Masjidil Haram. Allah izinkan menghadap ke arah Ka'bah. Ini Ka'bah dan Masjidil Haram adalah tempat yang paling utama di permukaan bumi. Kalau Masjidil Aqsa itu utama juga, tapi lebih utama Ka'bah Al-Mukarramah. Makanya Nabi mengarahkan wajahnya ketika sholat kita semuanya ke arah Ka'bah, ke arah Mekah, ke arah Masjidil Haram. Inilah keinginan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada alasan Yahudi lagi untuk mengejek Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini juga di dalam ayat ini diwajibkan bagi kita berpuasa. Puasa bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini telah diwajibkan syariatnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam terus sampai zaman Nabi Nuh, sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, tapi berbeda-beda syariatnya. Ada yang 40 hari tapi beda-beda waktunya. Ada yang setiap bulan 3 hari, ada yang beberapa hari aja. Nah, ini Nabi Muhammad SAW diberikan syariat puasa Ramadan. Kutiba. Nah, kalimat kutiba ini tidak dijelaskan siapa yang mewajibkan. Jadi tidak dijelaskan siapa mewajibkan itu puasa. Seandainya Allah tidak mewajibkan puasa, pasti manusia itu akan mewajibkan puasa atas dirinya. Karena saking pentingnya ini ibadah puasa. Jadi puasa ini ibadah yang sangat luar biasa. Kita kalau puasa itu menggabungkan semua amalan baik itu dalam satu amalan namanya ibadah puasa. Apa saja nanti kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita dengan mensyariatkan ibadah saum puasa Ramadan. Makanya kita kalau gembira itu dalam riwayat kan ada man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira masuk bulan suci Ramadan itu diharapkan baginya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada perdebatan, ini hadisnya ada yang mengatakan dhaif dan seterusnya. Tapi ini riwayat memang luar biasa. Dan dulu sahabat Nabi itu gembira luar biasa. Mudah-mudahan kita juga gembira masuk bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Gimana gembiranya? Ada persiapannya. Karena ada juga orang yang gak gembira. Aduh, makan nasi uduk tinggal 5 kali lagi. Kopi merokok tinggal 4 kali hari lagi. Kan nggak bisa sarapan lagi kan. Atau nongkrong-nongkrong di warung Indomie nggak bisa lagi dah. Udah terawih lagi. Duh, males banget kan. Itu ada orang yang nggak gembira karena kebiasaannya itu diputus.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang benar-benar gembira, inilah yang nanti akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ini ibadah yang seandainya tidak diwajibkan oleh Allah, maka pemuka agama akan mewajibkan. Jadi orang-orang yang menyembah berhala-berhala, kayak orang-orang Mesir kuno, orang-orang Yunani kuno, orang-orang Persia yang gak ada Tuhannya atau bukan syariat daripada agama samawi, mereka juga mewajibkan puasa atas umatnya. Jadi misalnya nih, Fir'aun menganggap Tuhan, itu harus puasa. Puasa apa? Puasa untuk merayakan hari ulang tahun Fir'aun. Dibayangin Fir'aun dirayakan juga. Semuanya itu, semua syariat mewajibkan puasa. Nah kalau kita sekarang juga banyak yang puasa. Puasanya tapi niatnya buat diet. Gak makan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Minum-minum aja. Atau ada yang lebih ekstrim lagi dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Kita ngapain kayak gitu? Mendingan puasa Senin Kemis Ayatul Fitr, insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan kita ikutin ajaran-ajaran barat supaya puasa begini, puasa begitu. Nabi dan Allah sudah mensyariatkan ini amalan puasa pasti sehat jasmani dan rohani, dapat pahala juga, dapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.